Di bawah bimbingan Chu Feng, tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakan kedua ramuan tersebut. Taisik Xingzong, kamu harus berhati-hati. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu lihat, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pemimpin Changqiong Xianzong tidak menerimanya, tapi bertanya pada Taisik Xingzong yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati dengan cermat. Tuan, yakinlah. Meskipun formasi Chu Feng misterius, itu tidak terlalu tersembunyi. Saya bahkan tidak bisa melihatnya. Dia juga merupakan puncak spiritualis dunia naga sejati, hanya berjarak satu garis tipis dari spiritualis dunia naga langit. Taisik Xingzong penuh percaya diri. Formasi Chu Feng sangat misterius, tapi dia juga sangat percaya diri. Rasanya segalanya berada di bawah kendalinya. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Pemimpin Sekte Abadi Changqiong bertanya secara diam-diam. Mendengar ini, ekspresi Taisik Xingzong tiba-tiba berubah. Tuanku, saya tidak akan pergi. Lagi pula, jika formasi garis keturunan benar-benar kuat, saya tidak akan siap. Lihat betapa takutnya Anda. Sepertinya itu. Pemimpin Changqiong Xingzong tersenyum sinis. Dia hanya menggoda Taisik Xingzong dan tidak benar-benar berniat membawanya bersamanya. Untuk sisik naga, mungkin masih ada ruang untuk digunakan. Di Taisik Star, itu adalah bidak catur yang dia tempatkan di sebelah Longlin. Selama sisik naga masih perlu digunakan, tidak perlu pamer. Setelah mengkonfirmasi, Master dari Sekte Abadi Changqiong menekan formula ajaib dan mengirimkan sinyal untuk memberitahu Longlin. Saat ini, Longlin berada di area terlarang naga leluhur, membuat persiapan dengan pemimpin klan naga totem dan lainnya. Tiba-tiba menerima kabar dari Master Sekte Abadi Changqiong, dia juga terlihat gugup. Seperti yang kuduga, setelah dia melarikan diri dari zaman para dewa, dia langsung datang ke sini. Longlin menghela nafas. Apakah Tuan Changqiong ada di sini? Tanya pemimpin klan naga totem. Para tetua lainnya juga menjadi gugup. Meski mereka cukup percaya diri dengan pembentukan garis keturunan. Tapi mereka tidak cukup tahu tentang para dewa. Itu adalah lapisan lainnya orang terkuat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan apakah pertempuran ini akan dimenangkan. Seharusnya sudah sampai. Bahkan pesannya lebih kuat. Tuhan, sungguh kuat. Longlin tersenyum pahit. Memikirkan kembali ke awal, dia sebenarnya tidak takut pada master dari Sekte Abadi Changqiong. Namun mengikuti master dari Sekte Abadi Changqiong ke alam dewa, dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan di depan master dari Sekte Surgawi Changqiong. Kalau tidak, saya tidak akan berpikir untuk menggunakan kekuatan formasi garis keturunan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pimpin dia ke sini secara langsung dan aktifkan formasi. Atau temukan cara untuk menunda waktu dan menunggu tetua tertinggi dan yang lainnya datang sebelum membuat pengaturan. Mereka telah memberitahu orang kuat lainnya untuk datang ke sini untuk bersama-sama mengaktifkan formasi garis keturunan ini. Tapi butuh waktu bagi orang-orang kuat itu untuk datang, jadi sekarang bukanlah waktu terbaik untuk mengaktifkan formasi garis keturunan. Kamu telah berurusan dengan pencuri tua dari Sekte Abadi Changqiong lebih lama dariku, jadi kamu harus mengetahui karakternya. Karena dia ada di sini hari ini, tujuannya jelas. Entah dia akan mengeksekusiku secara langsung. Akan langsung menemui Tuan Zulong. Dia datang ke sini untuk memanfaatkanku untuk mengendalikan tempat ini. Tempat di mana dia memintaku untuk bertemu adalah pintu masuk ke tanah terlarang naga leluhur. Aku, tapi sisa-sisa Master Zulong. Kita tidak punya waktu.
Lalu bagaimana jika kamu tidak keluar? Apakah kita akan bersembunyi di sini? Kata seorang tetua dari klan naga totem. Ini adalah salah satu area terlarang terpenting dari klan naga totem. Tidak hanya terdapat formasi pertahanan yang dibentuk oleh nenek moyang kita, tetapi formasi pertahanannya juga sangat kuat. Tapi sebelum Long Lin dapat berbicara, pemimpin klan naga totem menggelengkan kepalanya. Formasi pertahanan di sini menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Akan merosot dalam waktu singkat. Tidak ada masalah dalam memblokir dewa yang sebenarnya, tapi menghadapi dewa, dia mungkin tidak bisa menolaknya. Lagi pula, jika kita tidak keluar, apa yang akan terjadi pada orang-orang di luar? Pada saat ini, pemimpin klan naga totem dan Long Lin saling memandang, lalu berkata pada saat yang sama. Kalau begitu temui dia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat klan naga menjauh satu demi satu dan bersembunyi di mata formasi. Mereka siap menunggu sinyal dari naga skala, dan kemudian langsung mengaktifkan formasi garis keturunan. Bahkan Long Chengyu dan Long Muxi juga ikut bergabung. Bagaimanapun, formasi garis keturunan mengandalkan kekuatan darah. Meskipun mereka lemah dalam budidaya, karena garis keturunan mereka yang kuat, mengaktifkan formasi ini dapat memberikan manfaat yang besar. Long Lin pergi keluar area terlarang naga leluhur untuk menyambut pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Sekte Abadi tidak pergi langsung untuk menemui Long Lin, tetapi tetap di istana. Tuan dari Sekte Abadi Changqiong menelan kedua pil itu dan merasakannya menyatu satu sama lain melihat ke arah Chu Feng lagi, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang hidup. Lagi pula, tanpa Chu Feng, obat mujarab tidak akan selesai begitu cepat. Jika Chu Feng dapat dikendalikan olehnya, dia akan sangat berguna di masa depan. Kalian berdua teman, apakah kalian benar-benar ingin pergi bersama? Tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Chu Feng mengangguk. Tidak nyaman bagi kalian untuk bertemu sisik naga bersama-sama, jadi pakailah ini. Jubah ini bisa melindungimu. Saat pemimpin Sekte Abadi Changqiong berbicara, dia mengeluarkan dua jubah dan melayangkannya di depan Chu Feng dan Wang Qiang. Chu Feng menyentuh jubah itu dan menemukan bahwa meskipun jubah itu terbuat dari bahan khusus, jubah itu juga mengandung pertahanan, formasi. Tapi ada juga formasi isolasi di dalamnya. Formasi isolasi ini tidak hanya mencegah orang luar melihat melalui jubah tersebut, tetapi juga mengisolasi orang-orang di dalam jubah tersebut. Mengenakan jubah ini membuat komunikasi diam-diam tidak mungkin dilakukan. Perlindungan omong kosong Chu Feng dan keduanya jelas dimaksudkan untuk menahan keduanya dari Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi langsung mengenakan jubahnya. Master dari Sekte Abadi Changqiong tidak sepenuhnya mempercayai Chu Feng. Dia ingin mencegah Chu Feng melihat Long Lin dan diam-diam berkomunikasi dengan Long Lin. Tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti instruksi sebenarnya bisa mengurangi kecurigaannya. Karena yang paling ditakuti Chu Feng saat ini sebenarnya adalah master dari Sekte Abadi Changqiong tidak membawanya bersamanya. Meskipun Chu Feng mengubah ramuan itu menjadi ramuan racun, ia tetap mempertahankan kemampuan untuk menyamarkan garis keturunan klan naga totem. Dan Chu Feng membutuhkan jarak tertentu untuk mengaktifkan ramuan itu. Jika dia tidak membawanya, pasti ada sesuatu yang salah. Karena jika ramuan itu tidak diubah menjadi ramuan racun oleh Chu Feng, ia mungkin benar-benar mampu menahan pembentukan garis keturunan di tanah terlarang naga leluhur. Kemudian Chu Feng sangat membantu pemimpin Sekte Abadi Changqiong dan merugikan semua orang di klan naga totem. Adapun saat ini,
meskipun Chu Feng dapat langsung mengaktifkan pil racun, Chu Feng tidak yakin apakah pil racun tersebut dapat langsung membunuh master dari Sekte Abadi Changqiong. Bagaimanapun, dia sekarang adalah dewa. Oleh karena itu, hasil terbaiknya adalah mereka memasuki tanah terlarang naga leluhur bersama-sama. Chu Feng mengaktifkan pil racun, dan bekerja sama dengan formasi garis keturunan, maka semuanya sangat mudah. Tentu saja, jika master dari Sekte Abadi Changqiong benar-benar tidak mau membawa Chu Feng bersamanya. Lalu Chu Feng tidak punya pilihan selain mengaktifkan pil racun sekarang. Untungnya, meskipun pemimpin Sekte Abadi Changqiong adalah orang yang mencurigakan, dia juga memiliki sisi arogan. Melihat Chu Feng dan Wang Qiang mengenakan jubah mereka dengan patuh, senyuman di wajahnya menjadi bangga. Kemudian dia melepaskan kekuatannya untuk menutupi Chu Feng dan Wang Qiang, dan tubuh mereka bergoyang. Mereka bertiga menghilang ke dalam istana bersama. Ketika Chu Feng dan Wang Qiang menstabilkan tubuh mereka, mereka sudah berada di pintu masuk tanah terlarang naga leluhur. Meski dunia ini kecil dibandingkan dengan dunia terbesar di dunia seni bela diri, tapi wilayahnya cukup besar untuk menampung alam bela diri leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia luas yang tidak dapat dikunjungi oleh banyak pembudidaya bela diri sepanjang hidup mereka tanpa menggunakan susunan teleportasi. Namun di dunia yang begitu luas, penguasa Sekte Abadi Changqiong dapat mencapai manapun yang ingin ia capai dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah alam para dewa, alam legendaris di masa lalu. Dewa sejati di puncak kekuatannya, makhluk yang hanya bisa dihancurkan dengan pukulan telak dan harus dibayar mahal, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pikiran. Tapi sekarang, baik Chu Feng maupun Wang Qiang tidak punya waktu untuk menghela nafas. Karena tak jauh dari mereka, sesosok tua berdiri menunggu. Sisik naga. Biasanya, Long Lin harus segera diberitahu tentang master dari Sekte Abadi Changqiong. Tetapi, karena jubah itu, mereka tidak dapat mengirimkan pesan secara diam-diam sama sekali, dan tentu saja mereka tidak berani melakukan gerakan lain secara gegabah. Adapun sisik naga, dia secara alami tidak tahu bahwa mereka adalah Wang Qiang dan Chu Feng. Dia hanya mengira mereka adalah pembantu yang dibawa oleh master dari Sekte Abadi Changqiong. Jadi dia hanya melihat sekilas dan memusatkan pandangannya pada master dari Sekte Abadi Changqiong. Tuan Sekte Tuan, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu berada di zaman para dewa? Wajah Long Lin penuh dengan senyuman. Kenapa, kamu takut saat melihatku? Master dari Sekte Abadi Changqiong tersenyum tipis. Long Lin hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara ledakan. Tekanan agung jatuh dari langit, dan skala naga jatuh langsung ke tanah. Meskipun dia adalah puncak dari para dewa sejati. Namun dibandingkan dengan situasi Wang Qiang sebelumnya, situasi menyedihkannya saat ini tidak jauh berbeda. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Puncak para dewa sejati dan puncak para dewa, hampir tidak ada perbedaan. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong berjalan mendekat dan menginjak kepala Long Lin. Dragon Lin, kamu benar-benar memiliki sayap yang kuat. Aku membantumu naik ke posisi pemimpin klan Naga Totem. Kamu tidak berterima kasih dan sebenarnya mencari Jie Tianran sebagai pendukungmu, dan pada gilirannya memerasku. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong dingin dan suka membunuh. Tuan, saya tidak punya pilihan. Bagaimanapun, saya adalah anggota klan Naga Totem, dan saya tidak ingin menjadi orang berdosa. Saya bingung.
Saya sudah menyesalinya sejak lama. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku telah memutuskan untuk mengorbankan sisa-sisa naga leluhur. Berikan kepada tuanmu. Long Lin segera mengakui kesalahannya. Bukan karena dia tidak memiliki tulang punggung, hanya saja dia seharusnya tidak memiliki tulang punggung sekarang. Dia harus memperkenalkan Master Chang Qiong Xianzong ke tanah terlarang naga leluhur. Oh, setelah mendengar ini, wajah pemimpin Sekte Abadi Chang Qiong berubah. Dia tidak hanya menjauhkan kakinya dari kepala Long Lin, tetapi juga menghilangkan tekanannya. Dia tidak punya niat untuk membunuh skala naga. Saya awalnya berencana untuk memamerkan kekuatan saya terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan paksaan dan bujukan untuk membuat Long Lin mematuhi saya. Tanpa diduga, Long Lin mengalami kebangkitan seperti itu. Skala naga, apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya pemimpin Sekte Abadi Chang Qiong. Tuan pemimpin sekte, aku bisa membawamu ke tanah terlarang naga leluhur sekarang. Long Lin mengangkat kepalanya dan berkata, Long Lin, jika ada orang lain yang berani mengkhianatiku seperti ini, dia akan mati. Tapi aku sangat menghargaimu, jadi aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kamu berani berbohong padaku lagi, aku berjanji padamu, kamu akan membuatmu sengsara. Saat Master Sekte Abadi Chang Qiong berbicara, dia membantu Long Lin berdiri. Terima kasih, Master Sekte, karena telah memberi saya kesempatan ini. Tuan, Master Sekte, saya sudah siap sejak lama. Anda belum menyelesaikan bab ini. Silakan klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Ikutlah denganku. Setelah Long Lin berdiri, dia meremas formula ajaibnya, dan sebuah gerbang penghalang muncul di ruang kosong di depannya. Melihat gerbang penghalang ini, mata Master dari Sekte Abadi Chang Qiong terasa panas. Meskipun Master dari Chang Qiong Immortal Sekte sudah menjadi dewa, dia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia ini. Tidak semuanya bisa dihancurkan. Bahkan jika dia bisa menghancurkan dunia ini, dia tidak bisa menghancurkan tanah terlarang naga leluhur, dewa kelas. Jika tidak, Master dari Sekte Abadi Chang Qiong tidak akan begitu takut, dan dia akan memerintahkan Tai Si Xingzong dan yang lainnya untuk menyempurnakan ramuan garis keturunan yang berpura. Pura menjadi naga totem. Ramuan dimurnikan. Mendekati. Master dari Sekte Abadi Chang Qiong juga memasuki area terlarang naga leluhur. Di bawah bimbingan Long Lin, dan akhirnya melihat wujud sebenarnya dari sisa-sisa naga leluhur muncul di depannya. Bahkan Master dari Sekte Abadi Chang Qiong terkejut dan membuka mata. Tapi dia berdiri di depan sisa-sisa besar Zulong. Dia juga merasa tidak berarti dari lubuk hatinya. Jauh lebih rendah dari dewa. Hahaha. Setelah terkejut sebentar, dia tidak bisa menahan tawa klan. Selama mereka bisa menggunakannya, ini mungkin merupakan kesempatan baginya untuk melampaui Jie Tianran. Tuan, ada formasi darah yang ditinggalkan oleh leluhur di sekitar sisa-sisa leluhur. Anda mungkin memiliki pengaruh. Tunggu saja di sini sebentar. Saya akan melucuti formasi sehingga Anda dapat mengamati sisa-sisa naga leluhur dari dekat. Setelah Long Lin mengatakan ini, dia langsung lepas landas dan terbang. Master dari Sekte Chang Qiong Xian tidak menghentikannya, karena obat mujarab telah larut di dalam tubuhnya, dan dia tidak takut dengan tipuan Long Lin. Aduh, tapi Long Lin baru saja pergi, bumi bergetar, dan auman naga datang dari dalam bumi. Saat berikutnya, langit dan bumi berubah warna, dan segala sesuatu di dunia ditutupi oleh cahaya keemasan,
tetapi ada kekuatan yang menakutkan. Merasakan tekanan kuat jatuh dari langit, dan mereka jatuh ke tanah tidak dapat bergerak karena kekuatan tersebut. Memasuki tubuh, perasaan itu menghancurkan jiwa mereka, tetapi dibandingkan bagi Chu Feng dan Wang Qiang, master dari Sekte Abadi Changqiong masih berdiri di sana. Meskipun wajahnya sedikit terdistorsi, dia jelas tidak terlalu terpengaruh. Jelas, efeknya jauh dari yang mereka harapkan. Long Lin melihat ke arah pemimpin klan naga totem dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok pemimpin klan naga totem dan yang lainnya telah muncul. Karena mereka takut akan kecelakaan, mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi garis keturunan dari awal. Karena dengan seluruh kekuatan mereka, penyembunyian formasi tersebut gagal. Semua orang, termasuk mata formasi, muncul di hadapan master dari Sekte Abadi Changqiong sebuah jebakan. Melihat pemandangan ini, master dari Sekte Abadi Changqiong secara alami memahami segalanya.